Dengan adanya MLA itu, kalau seandainya ada uang-uang yang dari Indonesia yang disimpan di sampah di Swiss, dan itu kita bisa buktikan bahwa itu dari hasil kejahatan, itu akan lebih gampang untuk kita recover. Nah, sekarang yang penting kita segera melakukan persiapan. Jangan sampai juga kita membuang waktu. Jadi sekarang ini kan sudah banyak sebenarnya di aparat penegak hukum kasus yang sudah sedang ditangani. Ya. Kita mulai dari yang inkrah saja. Yang sudah inkrah tinggal ditindaklanjuti. Lalu yang sekarang sedang proses pengadilan, sedang proses penyidikan, itu menurut saya perlu dibuat prioritasnya. Mana terkait dengan Swiss bisa dimulai, saya kira. Bagaimana task force itu nanti ketika dibentuk langsung bisa bekerja. Ya. Dengan adanya bantuan hukum timbal balik dengan negara Swiss, tentu penegakan hukum kita bisa akan sampai pada tahap pelacakan dan penyitaan aset-aset yang hasil dari kejahatan itu. Selama ini memang MLA itulah yang menjadi salah satu kendala hukum untuk melakukan kerjasama dalam hal pelacakan dan penyitaan, atau dalam bahasa kita biasanya menggunakan istilah aset recovery, merecovery aset-aset hasil kejahatan begitu. Nah, dengan adanya MLA terbuka peluang untuk mengejar aset itu sampai ke negara Swiss tentunya, yang selama ini terkenal dengan kerahasiaan bank yang sangat rapi itu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Koruptor yang menyimpan uangnya di Swiss siap-siap dibikin kejang-kejang oleh Presiden Jokowi. Cendana mulai ngamuk-ngamuk. Presiden Jokowi patut diacungi jempol. Bagaimana tidak, orang nomor satu di Indonesia ini tidak hanya berusaha menyelamatkan uang rakyat dari para koruptor di dalam negeri, tapi juga memburu uang yang disimpan koruptor di luar negeri. Baru-baru ini, pemerintah Indonesia dan Swiss menandatangani Joint Declaration dalam rangka dan pertukaran data keuangan untuk kepentingan perpajakan. Penandatanganan tersebut dilakukan antara Dirjen Pajak Kementerian Keuangan yang bernama Kenzo Dwi Jugestedi dengan Lues. Untuk Indonesia, Ivan Painan Sri Mulyani yang menyaksikan penandatanganan deklarasi tersebut mengatakan Indonesia dan Swiss bersepakat untuk saling bertukar informasi rekening keuangan secara otomatis dengan Common Reporting Standards atau CRS terhitung sejak 2018, dan pertukaran pertama akan dilakukan pada 2019. Penandatanganan deklarasi pemerintah Indonesia dengan ini menurut Sri Mulyani menandakan berakhirnya era gracia dan penyimpanan uang dari pajak selama ini sudah menjadi rahasia umum. Kalau Swiss merupakan salah satu pusat keuangan terbesar di Indonesia dan mendapatkan julukan negara surga pajak, kedatangan hari ini simbol sangat penting, sinyal kuat bagi para financial center seluruh dunia bahwa tempat penyimpanan pajak sudah berakhir, ujar Sri Mulyani. Pertukaran informasi antara Indonesia dan Swiss akan dilindungi dengan jaminan keamanan, datang sesuai dengan standar internasional lewat penandatanganan perjanjian. Kedua negara berkomitmen saling memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan CRS dalam peraturan perundang-undangan domestik. Masing-masing negara mengatakan Swiss punya kepentingan yang turut serta menerapkan transparansi keuangan ini adalah kemajuan besar untuk menerapkan keterbukaan informasi, kata Ivan. Sebelumnya, pemerintah juga telah menandatangani perjanjian dengan Hong Kong, Tiongkok, dan puluhan negara lainnya yang telah menerapkan AEOI. Pemerintah berharap negara menandatangani kesepakatan akses keterbukaan informasi dengan Singapura. Saya yakin mereka Singapura, Swiss, dan Hong Kong. Singapura juga harus siap, kata Sri Mulyani. Singapura juga telah sepakat mengikuti kerjasama pertukaran data secara AEOI
namun pemerintahnya akan menjalankan kerjasama lewat perjanjian bilateral dengan negara-negara yang dianggap memenuhi syarat. Sedangkan Singapura yang merupakan salah satu negara yang diincar oleh Jokowi untuk perjanjian bilateral tersebut, banyak juga WNI yang menyembunyikan hartanya di negara singa ini. Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin pada tahun 2014 yang lalu menyebut total dana WNI yang tersimpan di Singapura lebih dari 3.000 triliun rupiah. Walaupun pemerintah Singapura memberikan beberapa syarat, namun tidak menutup kemungkinan Singapura akan menyusul menekan kesepakatan untuk membuka informasi tentang rekening orang-orang Indonesia yang menyembunyikan harta kekayaannya di negara Lee Kuan Yew tersebut. Ini adalah bukti kalau Presiden Jokowi bersih dari korupsi dan tidak ada kompromi. Coba bayangkan, seandainya Presiden Jokowi juga punya rekening di situ, ia tidak akan mau berani buka-bukaan seperti ini. Memang sih selama ini kita sering mendengar mitos tentang kekayaan orang Indonesia banyak yang disimpan di Swiss. Saking kebanyakan sampai-sampai kita tak bisa membedakan apakah itu mitos atau fakta. Koruptor yang menyimpan uangnya di Swiss siap-siap dibikin kejang-kejang oleh Presiden Jokowi. Cendana mulai ngamuk-ngamuk. Presiden Jokowi patut diacungi jempol. Bagaimana tidak, orang nomor 1 di Indonesia ini tidak hanya berusaha menyelamatkan uang rakyat dari para koruptor di dalam negeri, tapi juga memburu uang yang disimpan koruptor di luar negeri. Baru-baru ini, pemerintah Indonesia dan Swiss menandatangani Joint Declaration dalam rangka dan pertukaran data keuangan untuk kepentingan perpajakan. Penandatanganan tersebut dilakukan antara Dirjen Pajak Kementerian Keuangan yang bernama Kenzo Dwi Jugestedi dengan Lues. Untuk Indonesia, Ivan Painan Sri Mulyani yang menyaksikan penandatanganan deklarasi tersebut mengatakan Indonesia dan Swiss bersepakat untuk saling bertukar informasi rekening keuangan secara otomatis dengan Common Reporting Standards atau CRS terhitung sejak 2018. Dan pertukaran pertama akan dilakukan pada 2019. Penandatanganan deklarasi pemerintah Indonesia dengan ini menurut Sri Mulyani menandakan berakhirnya era Gracia dan penyimpanan uang dari pajak selama ini sudah menjadi rahasia umum. Kalau Swiss merupakan salah satu pusat keuangan terbesar di Indonesia dan mendapatkan julukan negara surga pajak. Kedatangan hari ini simbol sangat penting, sinyal kuat bagi para financial center seluruh dunia bahwa tempat penyimpanan pajak sudah berakhir, ujar Sri Mulyani. Pertukaran informasi antara Indonesia dan Swiss akan dilindungi dengan jaminan keamanan, datang sesuai dengan standar internasional lewat penandatanganan perjanjian. Kedua negara berkomitmen saling memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan CRS dalam peraturan perundang-undangan domestik. Masing-masing negara mengatakan Swiss punya kepentingan yang turut serta menerapkan transparansi keuangan ini adalah kemajuan besar untuk menerapkan keterbukaan informasi, kata Ivan. Sebelumnya pemerintah juga telah menandatangani perjanjian dengan Hong Kong, Tiongkok, dan puluhan negara lainnya yang telah menerapkan AEOI. Pemerintah berharap negara menandatangani kesepakatan akses keterbukaan informasi dengan Singapura. Saya yakin mereka Singapura, Swiss, dan Hong Kong. Singapura juga harus siap, kata Sri Mulyani. Singapura juga telah sepakat mengikuti kerjasama pertukaran data secara AEOI, namun pemerintahnya akan menjalankan kerjasama lewat perjanjian bilateral dengan negara-negara yang dianggap memenuhi syarat. Sedangkan Singapura yang merupakan salah satu negara yang diincar oleh Jokowi untuk perjanjian bilateral tersebut, banyak juga WNI yang menyembunyikan hartanya di negara singa ini. Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin pada tahun 2014 yang lalu menyebut total dana WNI yang tersimpan di Singapura lebih dari 3.000 triliun rupiah.
Walaupun pemerintah Singapura memberikan beberapa syarat, namun tidak menutup kemungkinan Singapura akan menyusul menekan kesepakatan untuk membuka informasi tentang rekening orang-orang Indonesia yang menyembunyikan harta kekayaannya di negara Lee Kuan Yew tersebut. Ini adalah bukti kalau Presiden Jokowi bersih dari korupsi dan tidak ada kompromi. Coba bayangkan, seandainya Presiden Jokowi juga punya rekening di situ, ia tidak akan mau berani buka-bukaan seperti ini. Memang sih selama ini kita sering mendengar mitos tentang kekayaan orang Indonesia banyak yang disimpan di Swiss. Saking kebanyakan sampai-sampai kita tak bisa membedakan apakah itu mitos atau fakta. Indonesia tanah air